Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua dan salam sehat untuk kita. Yang saya hormati Wakil Bupati Kaimana, yang saya hormati Ketua, Wakil Ketua, para anggota DPRD Kabupaten Kaimana, yang saya hormati rekan-rekan para pimpinan Forkopimda Kabupaten Kaimana, yang saya hormati saudara Sekretaris Daerah Kabupaten Kaimana, yang saya hormati para pimpinan OPD dan para pejabat di lingkungan Pemkab Kaimana, yang saya hormati Dewan Adat dan 8 kepala suku asli Kaimana, yang saya hormati para tokoh agama, tokoh adat, tokoh perempuan, dan tokoh pemuda Kabupaten Kaimana, yang saya kasihi dan saya cintai seluruh masyarakat Kabupaten Kaimana, dari Ure sampai ke Piko dan dari Orai sampai ke Nasaula. Puji syukur kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa, berkat rahmat dan kasih-Nya dan karunia-Nya, kita dapat mengikuti dan menyaksikan kegiatan perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 tadi siang. Sebagian kecil ada yang mengikuti secara langsung di lokasi acara dan ada sebagian besar mengikuti secara live via media sosial. Hal ini dilakukan mengingat situasi dan kondisi yang saat ini kita alami, yakni untuk menghindari penyebaran virus COVID-19 di negeri yang kita cintai ini. Saudaraku yang terkasih, tema besar perayaan HUT RI ke-76 kali ini yaitu Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh. Tema ini tentu saja erat kaitannya dengan kondisi pandemi COVID-19 yang masih melanda seluruh dunia, tak terkecuali negara yang kita cintai ini, Republik Indonesia. Harus diakui, serangan wabah corona yang telah berjalan kurang lebih 2 tahun lamanya menyebabkan berbagai krisis di segala bidang. Namun hal itu tidak akan pernah menghentikan langkah kita untuk terus berbuat baik bagi tanah air dan daerah kita. Berbagai upaya telah kita lakukan untuk menahan laju serangan wabah ini, bukan hanya pertahanan dari sisi kesehatan saja, tetapi juga dari sisi yang lain seperti ekonomi, sosial, politik, budaya, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat. Kita tidak mau karena terlalu fokus pada satu sisi, pada akhirnya kita kecolongan di sisi lain yang sama pentingnya. Seperti yang tertulis dalam tema tersebut di atas, kita harus tangguh menghadapi berbagai krisis agar kita terus bertumbuh, tumbuh menjadi bangsa yang maju dan berdaya saing dengan negara yang lain. Dalam beberapa kesempatan, saya sering mengatakan kita memiliki target pencapaian yang begitu besar, yakni menjadikan Kabupaten Kaimana sebagai daerah termaju di selatan Papua Barat. Kami sadar untuk mencapai target tersebut begitu besar tantangan yang harus dihadapi, terutama soal waktu atau masa jabatan yang dipersingkat menjadi 3,5 tahun.
dan pada pergeseran anggaran atau refocusing untuk penanganan pandemi COVID-19. Namun, sekali lagi saya ingin menekankan tantangan sebesar apapun tidak akan bisa menurut niat kita untuk berbuat yang terbaik bagi Kabupaten Kaimana dan masyarakatnya. Segala upaya akan kita kerahkan demi terwujudnya Kabupaten Kaimana yang maju, adil, dan sejahtera. Saudaraku yang terkasih, hari ini tepat 114 hari saya dan adik wakil Hasbullah Furwada dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kaimana. Dalam waktu yang singkat tersebut, puji syukur kepada Tuhan, sebagian kecil program aksi dan program unggulan yang menjadi bekal kami menjabat telah terrealisasi. Pada kesempatan ini, izinkan saya menjabarkan secara singkat mengenai program-program yang telah terrealisasi. Pertama, program gratis wajib belajar 9 tahun dan gratis masuk SMA bagi siswa orang asli Papua. Program ini merupakan langkah awal kita dalam membangun sumber daya manusia Kaimana. Kata Nelson Mandela, pendidikan adalah senjata yang paling ampuh yang bisa Anda gunakan untuk mengubah dunia. Jika kita menginginkan perubahan, maka yang harus dilakukan yaitu membuka akses pendidikan selebar-lebarnya bagi anak-anak kita. Kedua, kesehatan gratis bagi orang asli Papua. Saya sudah menginstruksikan kepada pihak Rumah Sakit Umum Daerah Kaimana agar tidak ada lagi pungutan biaya pengobatan bagi orang asli Papua dan sudah dijalankan dengan baik. Jadi, kami harap dengan adanya kebijakan ini, masyarakat tidak lagi takut datang ke rumah sakit untuk memeriksa diri. Ketiga, wifi gratis. Pada tanggal 8 Juli 2021 kemarin, saya dan Bapak Wakil Bupati bersama Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika meresmikan free wifi station di Taman Jokowi Iriana. Hingga saat ini sudah terpasang di 6 titik yang tersebar di beberapa tempat. Tahun ini kita targetkan 16 titik yang harus terpasang dan akan ditambahkan terus pada tahun-tahun berikutnya. Program ini bertujuan agar masyarakat Kaimana, khususnya para generasi muda yang melek digital, memiliki kemudahan dalam mengakses informasi, menunjang perekonomian masyarakat, dan memudahkan proses belajar mengajar di masa pandemi COVID-19 ini. Keempat, menjadikan Kabupaten Kaimana sebagai kota wisata. Program ini secara perlahan-lahan sudah mulai kita proses. Beberapa hari yang lalu, saya sudah menerbitkan SK Bupati terkait penetapan 5 kampung sebagai kampung wisata, antara lain Kampung Namatota, Kampung Bobo, Kampung Mai-Mai, Kampung Marsi, dan Kampung Froma Jaya. Sebelumnya, kita juga telah mendaftarkan kolam sisir dalam ajang Anugerah Pesona Indonesia Award tahun 2021 dan Kampung Wisata Namatota dalam ajang Lomba Desa Wisata yang diselenggarakan
diselenggarakan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Selain itu, tim kreatif kita juga sedang dalam proses mempromosi spot-spot wisata yang ada di Kabupaten Kaimana. Langkah-langkah tersebut tentu saja tidak serta-merta menjadikan Kaimana sebagai kota wisata. Tapi kami yakin dengan langkah-langkah kecil tersebut, Lambang Laun Kabupaten Kaimana akan dikenal sebagai kota wisata dan mampu menarik perhatian para wisatawan baik domestik maupun internasional. Dan yang paling penting, menghadapi aktivitas ekonomi masyarakat serta peningkatan pendapatan asli daerah. Ujung dari program ini tidak lain dan tidak bukan, yaitu untuk kemajuan daerah, kemandirian ekonomi, dan kesejahteraan masyarakatnya. Yang kelima, bantuan dana untuk rumah ibadah. Program ini sudah berjalan untuk sejumlah rumah ibadah, masjid, dan gereja, baik yang ada di kota maupun yang ada di kampung-kampung. Sedangkan mengenai rencana pemberian insentif terhadap para imam, pastor, pendeta, guru ngaji, guru sekolah minggu masih dalam tahap pendataan calon penerimaan. Semoga proses pendataan tersebut segera rampung agar para calon penerima mendapat tambahan pemasukan. Demikian cara kita memikirkan kesejahteraan mereka yang bertugas melayani umat dan mengajarkan ilmu-ilmu agama kepada anak-anak kita. Kedua, pembentukan UPTD Persampahan Terpadu melalui Dinas Lingkungan Hidup. Program ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah menciptakan Kabupaten Kaimana nol sampah. Sejak dilaunching program tersebut, secara perlahan kita sudah melihat adanya perubahan dalam hal kebersihan kota. Meskipun kita juga harus mengakui kinerja UPTD tersebut belum maksimal 100%. Masih perlu ada perbaikan ke depan. Ketujuh, deklarasi reformasi birokrasi dan penandatanganan fakta integritas dan perjanjian kerjasama bersama seluruh pimpinan OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Kaimana. Program ini tujuannya agar pengelolaan dan pelayanan birokrasi lebih baik lagi dari sebelumnya, lebih bersih, berkeadilan, akuntabel, efisiensi, dan berkualitas. Barangkali ada yang bertanya, kemana program perumahan 4 miliar rupiah per kampung atau bantuan 100 juta rupiah untuk setiap RT yang ada di kota, atau program air bersih, atau program-program yang lain? Saya menjawab, program-program tersebut pasti akan kami realisasikan. Mengenai program bantuan 4 miliar per kampung yang sempat viral itu, saya pastikan tahun 2021 ini program tersebut akan diluncurkan. Kita sudah mendorong untuk diakomodir dalam APBD perubahan. Tahun ini setidaknya ada 4 kampung yang nanti kita kerjakan. Sedangkan sisanya akan diselesaikan sebelum masa jabatan kami berdua berakhir pada tahun 2024 mendatang. Sedangkan program bantuan 100 juta PRT akan didorong dalam APBD tahun 2022 mendatang. Demikian pula program air bersih dan rencana program-program lain secara bertahap satu persatu akan kita tunaikan. Sementara itu, pada saat ini kita juga tengah mengalami beberapa program dari pemerintah pusat dan provinsi
seperti program Indonesia Terang yang sudah masuk di Kabupaten Kaimana. Dari 84 kampung tahun ini dipastikan sudah masuk 36 kampung. Jika tidak ada halangan, pada hari Kamis besok saya akan naik ke Kampung Logo untuk meluncurkan program Indonesia Terang tersebut bersama PLN Kaimana di 16 kampung, antara lain Kampung Wakoha, Ure, Werua, Jarati, Sara, Saria, Esania, Okoroba, Borogerba, Wainaga, Moyana, Kensi, Maskur, Tugumawa, Gusi, Tiwara Waspasa, dan Mahua. Selain itu, pada hari Kamis tanggal 12 Agustus kemarin, bersama Koordinator Pansipas Kabupaten Kaimana, saya meresmikan fasilitas air bersih di Distrik Aguni Bawah, tepatnya Kampung Warobi. Program ini merupakan program nasional dari dana sharing antara pemerintah pusat dengan pemerintah kabupaten yang sudah berjalan sejak tahun 2019. Ada 11 kampung, tahun 2020 ada 5 kampung, dan tahun 2021 akan dilaksanakan untuk 6 kampung. Saudaraku, seluruh masyarakat Kota Senja yang saya hormati, semua program yang telah terrealisasi dalam 100 hari masa kerja kami tersebut tentu saja tidak dapat menjadi tolak ukur keberhasilan kepemimpinan kami berdua. Sekali lagi, semua ini baru langkah awal kita untuk mewujudkan Kabupaten Kaimana yang maju, adil, dan sejahtera. Tentu, atas nama pemerintah daerah Kabupaten Kaimana, kami mengharapkan dukungan dan masukan dari semua pihak. Sebagai manusia biasa, kami yang bertugas di pemerintah masih jauh dari kata sempurna. Sebab kesempurnaan hanya milik Tuhan yang Maha Kuasa. Oleh itu, dengan segenap kerendahan hati, kami mengajak seluruh pihak yang ada di Kabupaten Kaimana, marilah kita bergandeng tangan menyatukan pikiran membangun daerah yang kita cintai ini. Terakhir, saya ingin berpesan, dalam masa pandemi COVID-19 ini, mari kita saling mengingatkan agar senantiasa mematuhi protokol kesehatan dan mengikuti program vaksinasi. Himbauan ini sangat baik adanya agar kita semua terhindar dari serangan virus corona. Ini adalah cara paling sederhana yang dapat dilakukan oleh masyarakat dalam membantu pemerintah dan tenaga kesehatan memerangi wabah COVID-19. Saya jaga ko jaga saya, kita orang baku jaga dan baku saya. Selain itu, saya juga berharap kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kaimana agar lebih bijak menggunakan media sosial. Jangan terlalu mudah menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya. Cepat-cepatlah menyaring informasi sebelum di-share pada halayak umum. Mari kita sama-sama menjaga stabilitas sosial di Kabupaten Kaimana ini. Ini negeri kita, tumpah darah kita, masa depan kita, dan masa depan anak cucu kita. Kita jaga dan kita bangun sama-sama. Kaimana dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebih mohon dimaafkan. Shalom, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.
nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Merdeka, merdeka, merdeka.